Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan topik mengenai fisika material optik, material foton, dan juga berkorelasi dengan material polimer. Untuk lebih spesifik yang akan kami bawakan mengenai photonic synapses based on inorganic perovskite quantum dot for neuromorphic computing. Jadi secara garis besar yang akan kami bawakan itu terkait dengan sinapsis fotonik, neuromorphic computing, perovskite, quantum dot, dan mekanisme dari photonic synapses based on inorganic perovskite quantum dot for neuromorphic computing tersebut. Kristal fotonik merupakan material dielektrik atau bahan optik dengan indeks bias berbeda-beda yang tersusun secara periodik. Kajian fisika untuk struktur dengan permeabilitas dielektrik yang termodulasi secara periodik ini memungkinkan terjadinya difraksi berat cahaya. Kategori kristal fotonik dibagi atas 3, yaitu periodic in one direction, periodic in two direction, dan periodic in three direction. Penerapan kristal fotonik dalam bidang optik yaitu sebagai filter optik, elemen emisi cahaya, pandu gelombang, laser, fiber optik, dan material optikal magnet. Untuk sinapsis fotonik, jadi sinapsis fotonik itu merupakan peniru dari otak manusia yang dari ada jaringan saraf yang berhubungan secara biologis, dan juga di otak manusia informasi besar itu dapat diproses dengan kecepatan luar biasa dengan konsumsi energi yang rendah, hanya dari 1 sampai 100 femtojoule per elemen sinaptik. Maka dari itu bisa diambil sebagai pemrosesan paralel jaringan saraf. Sinapsis fotonik sendiri itu adalah suatu sinapsis yang dimodulasi oleh sinyal cahaya atau foton. Tidak hanya dapat memanfaatkan sifat cahaya yang luar biasa secara efektif, dan juga untuk menyediakan perangkat dengan kecepatan propagasi tinggi, bandwidth tinggi, dan cross talk rendah, tetapi juga menyediakan metode penulisan non-kontak yang dapat memfasilitasi evolusi, komunikasi, dan operasi nirkabel optik. Karena sinapsis fotonik ini dapat berhubungan dengan komputasi neuromorfik, di mana komputasi neuromorfik tersebut itu mencoba meniru perilaku otak manusia telah sangat meningkat. Sinapsis sendiri ini dipicu oleh pulsa cahaya yang lebih cocok untuk kecepatan komputasi yang tingkat tinggi seperti itu. Sinyal foton itu meniru sebagai neuron dari retina dari mata kita, sehingga bisa menjembatani dari komputasi otak ke sistem visual. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan dari sinapsis fotonik tanpa memanfaatkan medan listrik pengubah polaritas eksternal. Di sinapsis tersebut adanya suatu plastisitas. Plastisitas itu ada jangka pendek, ada jangka panjang, dan juga ada perubahan pembebanan sinaptik. Maka plastisitas sinaptik dan pembebanan sinaptik itu dianggap sebagai fondasi memori dan proses pembelajaran di otak yang membuatnya kompeten untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi otak yang rumit. Secara umum plastisitas sinaptik itu dibagi menjadi 2. Ada plastisitas jangka pendek atau yang bisa disebut STP, atau plastisitas jangka panjang atau yang bisa kita sebut sebagai LTP.
STP yang disimpan di hipokampus merupakan perubahan temporal dalam koneksi sinaptik dan akan dengan cepat meluruh ke keadaan semula setelah menghilangkan lonjakan eksternal yang sangat diperlukan untuk pemrosesan informasi. Nah, ketika pulsa potensial diterapkan pada membran prasinapsis, neurotransmitter itu dilepaskan yang menyebabkan adanya perubahan arus setelah pasca sinapsis. Dan juga di sinapsis tersebut itu ada yang namanya EPSC, di mana EPSC ini terjadi ketika neurotransmitter rangsangan neurotransmitter itu dilepaskan dan menghasilkan penguatan pembebanan sinaptik. Karena ada EPSC dan juga maka adanya IPSC. IPSC ini merupakan kebalikan dari EPSC, yang dimana itu neurotransmitter itu dilarang untuk dilepaskan dan mengakibatkan melemahnya dari pembebanan sinaptik. Dan juga ada PPF yang merupakan salah satu perilaku dari STP atau plastisitas jangka pendek yang menjelaskan terkait peningkatan respon dari pasca sinapsis yang diperoleh oleh sepasang prasinapsis yang diterapkan secara berurutan. Sedangkan LTP itu merupakan transformasi koneksi sinapsis dan sangat penting untuk memori dalam pembelajaran. Selain itu ada STDP atau yang bisa kita sebut Spike Timing Dependent Plasticity, dan juga ada SRDP atau yang bisa kita sebut sebagai Spike Rate Dependent Plasticity. Nah, STDP dan SRDP ini merupakan dua faktor utama untuk mengubah pembebanan sinaptik, dan keduanya merupakan aturan pembelajaran dasar dalam jaringan saraf. Ya, kemudian kita akan membahas device sinapsis ya terkait material muncul di belakangan kali ini, di mana itu ada oksida logam, di mana oksida logam tersebut terdiri dari semikonduktor oksida biner dan heterojunction biner. Untuk semikonduktor oksida itu terdiri dari indium, gallium, seng oksida, dan juga amorf. Itu memiliki keunggulan transparansi yang luar biasa untuk mengkonsumsi energi yang rendah, sifat listrik yang sangat baik, dan struktur jaringan oksida logamnya dapat dibentuk pada suhu kamar atau suhu stabil 25 derajat Celcius. Device sinapsis yang berbasis indium gallium seng oksida amorf itu diharapkan itu dapat meniru perilaku sinapsis dasar gitu. Dan juga secara kritisnya indium, gallium, dan seng oksida menunjukkan perilaku fotokonduksi persisten atau PPC yang kuat dengan fotokonduktivitas tinggi yang berkelanjutan setelah menghilangkan penerangan cahaya. Dan juga ini mempunyai manfaat untuk mewujudkan device sinapsis fotonik. Device sinapsis yang berbasis indium, gallium, dan seng oksida itu menunjukkan perilaku STDP yang simetris dalam emulasi aktivitas neuromorfik, dan juga mempunyai generasi pembawa atau relaksasi yang diinduksi foto itu dipengaruhi oleh energi aktivasi untuk menetralisirkan kekosongan oksigen yang terionisasi. Jika kita menambahkan indium atau meningkatkan parameter indium di bidang indium, gallium, seng oksida, maka PPC itu perilaku dasarnya itu akan meningkat. Dan juga dalam beberapa jangka waktu iluminasi atau peluruhan penambahan bias gerbang dapat mengontrol karakteristik dari respon foto indium gallium seng oksida tersebut.
Implementasi dari indium zinc oxide juga telah banyak digunakan sebagai lapisan aktif untuk fabrikasi device sinapsis karena sifatnya yang baik atau menonjol seperti transparansi yang tinggi, mobilitas pembawanya itu sangat baik, dan juga kemudahan dalam sistem fabrikasinya. Kemudian ada oksida biner. Oksida biner itu merupakan device sinapsis yang banyak digunakan dalam memory store. Memory store itu merupakan memory resistor. Nah, ada contoh-contoh di oksida biner ini kayak zinc oxide, HFO2 dan ALOX gitu. Jadi LOX. Nah, kita lihat pada gambar ini merupakan diagram skematik dari FTO, yang A merupakan gambar skematik dari FTO, yang B menunjukkan perubahan arus pada device sinapsis setelah mendapatkan pulsa atau intensitas, dan juga ada berperannya waktu di situ. Yang C merupakan ilustrasi dari skema mekanisme kerja dari sinapsis photonics. Mekanisme potensi fotonik dan pembiasan listrik itu dapat diketahui dari pita tipe 2 antara zinc oxide dan IN2Hi3. Nah, dari kedua zat ini dapat membuka jalan bagi penerapan penyelarasan pita antara zinc oxide dan IN2Hi3 dalam perangkat sinapsis foton yang sangat transparan. Habis itu jadi, dan juga ada zinc oxide ini ada yang bersifat nanorod gitu. Nanorod itu ini pada jika nanorod zinc oxide diterapkan pada suatu device itu dapat menunjukkan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan device yang bersifat film tipis. Dari ada suatu kondisi dari nanorod zinc oxide ini yang menunjukkan volatil, yaitu ketika kondisi resistansinya itu rendah. Nah, dari sini mempunyai peran penting dalam meniru STP. Dari meniru perilaku STP, di sini selain STP dapat juga meniru perilaku TPF dan LTP, yang dimana mereka berfokus untuk mewujudkan potensiasi fotonik yang mengesankan dan perilaku pembiasan listrik. Device yang berbasis nanorod zinc oxide dapat menunjukkan efek pelindung optik dan pelepasan pelindungan listrik yang dapat digunakan dalam bidang pemrosesan informasi. Setelah itu ada heterojunction oxide. Heterojunction oxide ini berfungsi untuk memodulasi difusi ion atau tunneling elektronik. Di mana ada peningkatan jumlah atau frekuensi rangsangan cahaya yang berdenyut, pembebanan sinapsis yang ditingkatkan secara bertahap yang mengarah ke transisi dari STM ke LTM. Untuk heterojunction oxide ini diterapkannya untuk learning experience, yaitu berfungsi untuk meniru proses pembelajaran pada otak manusia. Dan juga untuk yang diketahui ada
memristor 2 terminal dengan itu dan zinc oxides yang dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya. Mereka berhasil meniru berbagai perilaku sinapsis dengan memanfaatkan respon listrik dan fotonik berdasarkan perilaku switching resistive volatile. Device itu, zinc oxide atau timbal, menunjukkan efek PPC lemah yang menunjukkan aluminium oxide yang menunjukkan lapisan aluminium oxide yang berfungsi sebagai situs perangkap untuk lubang yang mengarah ke perilaku PPC. Kemudian ada perovskite. Perovskite ini dapat dianggap sebagai bahan atau material untuk sinapsis fotonik yang menjanjikan karena mempunyai mobilitas pembawa yang tinggi dan juga penghalang energinya itu rendah, sehingga untuk migrasi kekosongan antara atom itu dan penyerapan cahaya yang besar itu sangat baik gitu. Penerapan device sinapsis photonics yang berbasis perovskite anorganik itu telah diketahui mempunyai stabilitas yang relatif tinggi, sehingga dalam demonstrasi dalam CS-PBBR3 transistor sinapsis yang berbasis quantum dots melalui proses yang memungkinkan akan diterapkan dalam konduksi massal. Perovskite sendiri itu dikembangkan melalui solusi one step gitu, dan PSS yang bekerja sebagai elektroda fleksibel yang dimana mereka itu berhasil meniru beberapa fungsi sinapsis yang khas seperti EPSC dan STP, dan juga perilaku sinapsis ini dapat dikaitkan dengan kekosongan. Sedangkan ada suatu device sinapsis foton yang berbasis perovskite anorganik seperti CS, PBBR3 dan quantum dot, dan juga semikonduktor organik seperti PKT12 itu ketika digabungkan secara efektif, keduanya dapat meningkatkan fotoresponsivitas yang disebabkan oleh peningkatan efisiensi pemisahan pembawa muatan untuk meniru perilaku sinapsis yang signifikan oleh peluruhan dari arus foton tersebut. Maka dari itu dapat adanya tingkat memori pembelajaran yang dapat ditransfer dari STM ke LTM dengan masing-masing dari transfer tersebut itu meningkatkan intensitas, lebar, dan jumlah pusat cahaya sehingga menyerupai proses pembelajaran pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait komputasi neuromorfik. Komputasi neuromorfik itu berdasarkan oleh jika kita meninjau dari komputasi kuantum, ada yang berbasis digital dan juga analog. Untuk komputasi kuantum di bagian gerbang digital itu adanya memanipulasi keadaan dari qubit melalui gerbang kuantum, sedangkan untuk komputasi kuantum analog berdasarkan dinamika kuantum, simulasi kuantum, dan analisis kuantum, serta kuantum adiabatik. Jaringan neuromorfik itu mengemulasi neuron dan sinapsis oleh sistem fisik yang outputnya masing-masing berupa fungsi non-linear dan linear dari inputnya yang bernilai nyata. Nah, di sini ada gambar terkait mengenai jenis komputasi. Dapat kita lihat komputasi computing, komputasi kuantum, neuromorphic kuantum neuromorphic computing. Di sini
sesuai dengan yang tadi dijelaskan berhubungan dengan digital dan analog, ada gate-based circuit, quantum dynamics, digital neuron, dan sinapsis yang berhubungan dengan analog sinyal, dan parameter sirkuit kuantum itu berhubungan dinamika osilasi kuantum. Di sini terkait adanya medan transversal yang bergantung pada waktu itu mempunyai peran yang sama seperti temperatur atau panel thermal yang dalam memimpin suatu sistem untuk menyatu ke keadaan energi terendah. Nah, dari sini kita dapat mengatur parameter yang dapat disesuaikan untuk setiap qubitnya, sehingga keadaan dasar sistem merupakan solusi dari masalah optimasi. Nah, dengan adanya annular quantum stochastic yang diproduksi oleh D-Wave System, kita dapat mengambil studi atau dari subkelas Hamiltonian stochastic yang keadaan dasarnya dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas klasik. Dan juga di sini ada komputasi adiabatik. Komputasi adiabatik itu berprinsip pada evolusi adiabatik sistem kuantum yang keadaan dasar dari Hamiltonian sederhana ke Hamiltonian rumit, di mana pengkodean ini kita dapat menyusun sesuai dengan keinginan kita. Untuk komputasi kuantum adiabatik itu telah terbukti secara polinomial setara dengan komputasi kuantum berbasis gerbang digital. Nah, dari sini dapat kita tinjau adanya formalisme pembelajaran mesin yang dapat mendengar suatu pertanyaan, bagaimana dengan meniru jaringan saraf tiluan atau neuromorphic di sini kan, karena ada nonlinear dan linear itu sangat penting. Untuk nonlinear itu sangat penting untuk kemampuan jaringan untuk memperkirakan distribusi probabilitas apapun. Di mana pembebanan dapat diimplementasikan oleh sinapsis dan juga melatih penggunaan algoritma seperti backpropagation dari gradien dan jaringan saraf dalam yang biasanya terdiri dari jutaan neuron yang dirakit dalam ratusan lapisan sehingga dapat mampu mengalahkan tugas-tugas manusia seperti itu. Nah, yang dimana mesin ini itu merupakan memori dan unit pemrosesannya itu dipisahkan, yang sehingga adanya konsumsi energi yang signifikan untuk transfer data, yang dimana permasalahan di sini yang kita sebut sebagai hambatan Van Neumann. Memory resistor dapat diimplementasikan sinapsis dengan mengkodekan pembebanan dalam konduktansinya dan memungkinkan mereka untuk menyimpan memori nilai pembebanan secara lokal. Di sini juga ada reservoir. Reservoir di sini terkait mengenai jenis jaringan saraf berulang, di mana koneksi berulang antara neuron membuat loop di mana informasi beredar sehingga menyediakan jaringan dengan memori dan membuatnya sangat cocok untuk pembelajaran data yang bervariasi waktu atau real time. Koneksinya itu bersifat bebas dan tetap selama pembelajaran, dan hanya cuma pembebanan antara reservoir dan neuron keluaran yang dilatih. Nah, untuk jaringan saraf pada komputasi itu berbasis gerbang atau digital itu dapat diimplementasikan sebagai circuit quantum parameters, yang dimana inti dari circuit quantum parameters itu merupakan circuit variasi yang terdiri dari serangkaian gerbang, beberapa parameters yang dapat disesuaikan, yang dapat diterapkan pada qubit. Di sini merupakan gambar dari skema jaringan saraf tiluan. Yang A merupakan yang atas itu merupakan skema jaringan saraf tiluan, sedangkan yang B merupakan rangkaian
quantum parametris circuit encoder yang dapat didekomposisi pada set satu gerbang. Sirkuit kuantum parameters ini dapat digunakan untuk tugas-tugas klasik. Hal ini biasanya dilakukan oleh rangkaian encoder yang mendahului dari rangkaian variasi tersebut. Sehingga dari sini kita dapat metode pengkodean itu bisa dibagi menjadi dua, pengkodean amplitudo dan juga pengkodean berdasarkan qubit. Dimana kalau kita pengkodean amplitudo, gerbang kesatuan itu mengubah data secara linear, sehingga membutuhkan teknik tidak langsung untuk memperkenalkan nonlinear penting dari fungsi aktivitas saraf. Dan juga di sini terdapat rumusan pengkodean amplitudo yang memberikan keuntungan dalam hal penyimpanan. Sedangkan kalau pengkodean qubit itu kurang hemat ruang, berhemat ruang, itu membutuhkan kurang hemat ruang karena untuk pengkodean qubit itu sifatnya itu karena kurang hemat terhadap ruang yang membutuhkan n qubit untuk dikodekan nilai inputnya. Tetapi dilihat dari sisi lain, waktunya itu lebih cepat dan energinya itu lebih efektif jika dalam perwujudannya gitu. Dan di sini juga adanya pemodelan generatif, di mana pemodelan generatif ini bertujuan untuk mempelajari distribusi probabilitas pelatihan dengan tujuan untuk menghasilkan titik data baru. Sedangkan kalau kita lihat komputasi neuromorphic kuantum analog itu bergantung pada dinamika sistem kuantum yang dapat dimana jika bergantung pada dinamika sistem kuantum itu dapat dimanfaatkan dalam konteks komputasi reservoir atau komputasi dengan variabel kontinu. Penerapan jaringan saraf pada analog kuantum telah diperlambat karena interkonektivitasnya itu terbatas dalam sistem yang ada, sehingga membatasi penyematan suatu masalah. Dan juga ini merupakan gambar reservoir kuantum, di mana yang gambar A merupakan reservoir kuantum menggunakan encoding amplitude, dan yang B merupakan gambar reservoir kuantum berdasarkan quantum dots. Juga kita bisa melihat berdasarkan pendekatan lain untuk komputasi neuromorphic quantum analog, itu seperti amplitudo medan elektromagnetik, habis itu transfer keadaan energi qubit yang bernilai diskret, sehingga jenis komputasi ini dapat diimplementasikan pada sirkuit fotonik atau gelombang mikro. Keadaan kuantum dapat dimanipulasi melalui rotasi, perpindahan, dan operasi pemeras. Keadaan kuantum dapat dimanipulasi melalui rotasi, perpindahan, dan juga keadaan nonlinear dapat disediakan oleh efek Kerr. Quantum dots merupakan nanokristal semikonduktor yang berukuran sangat kecil yang terdiri dari 100 sampai 10.000 atom. Gambar ini menunjukkan atau menjelaskan titik kuantum mulai dari mengecilkan ukuran pita konduksi sehingga meningkatkan celah energi dan mengubah warna emisi dari proses tersebut sehingga menghasilkan pita valensi. Mekanisme sinapsis fotonik berdasarkan titik kuantum peroksid anorganik untuk komputasi neuromorphic.
Sinapsis fotonik berdasarkan memori flash dengan struktur Si atau SiO2 CSPBBR3 titik kuantum QDS. Karakteristik yang dapat diprogram dan dapat dihapus secara listrik dari CSPBBR3 perangkat memori flash berbasis QD yaitu pulsa cahaya dengan panjang gelombang 365 nanometer dengan intensitas 0,153 megawatt cm kuadrat dan lebar 30 detik digunakan sebagai operasi pemrograman. Pulsa listrik dengan tinggi 50 volt dan lebar 1 detik digunakan sebagai operasi penghapusan. Memori flash CSPBBR3 untuk implementasi transmisi neumorphic yaitu neuromixter ini berdifusi melintasi celah sinaptik dan melalui aktivasi reseptor sehingga menyebabkan rangsangan terhadap potensi postsinaptik. Lalu IPSC dan EPSC melintasi sinapsis dan hasilnya digunakan untuk evaluasi kekuatan koneksi sinapsis. Dampak sinapsis fotonik berbasis QDS ada 3 yaitu yang pertama iluminasi cahaya menginduksi pembangkit muatan di lapisan peroksid. Yang kedua transfer muatan yang dipercepat. Yang ketiga penghambatan rekombinasi lubang elektron dianggap analog dengan proses masuknya neutron transmitter yang dikendalikan cahaya spontan dalam sinaps biologis. Dari penjelasan photonic synapse based on inorganic perovskite quantum dots for neuromorphic computing ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan heterostruktur tipe 2 dari CSPBBR3 dan pentasen yang mampu membatasi elektron yang dihasilkan fotonik. Perangkat memori fotonik menunjukkan perangkap muatan yang diinduksi cahaya dan karakteristik pelepasan muatan yang dimediasi listrik, memungkinkan operasi pemrograman optik dan operasi penghapusan listrik pada tingkat perangkat. Selain itu, SRDP, SETP, dan LTP yang dimodulasi dengan cara optik dijelaskan untuk meniru aturan koneksi sinaptik di otak manusia. Potensiasi fotonik dan pembiasan listrik berhasil ditiru.